Selamat datang di ulasan mendalam kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah klasik yang penuh dengan keajaiban magis, intrik pengkhianatan, dan strategi bertahan hidup yang benar-benar brilian dari epik legendaris 1001 Malam. Siapkan diri Anda karena kita akan jalan-jalan menembus padang pasir yang penuh jebakan, masuk ke alam jin yang gelap gulita, sampai membongkar rahasia kelam di balik dinding istana. Seru banget kan? Coba Anda bayangkan situasi ini. Anda lagi dalam perjalanan jauh buat menjemput cinta sejati Anda. Tapi tiba-tiba, cuma karena satu tegukan air yang salah, seluruh takdir dan wujud fisik Anda berubah drastis. Gak masuk akal? Oke, mari kita selami kisah ini. Tapi sebelum kita bahas nasib pangeran yang malang itu, kita harus paham dulu nih di mana posisi kita sebenarnya. Kisah 1001 Malam itu menggunakan teknik yang sangat krusial, yaitu narasi cerita berbingkai. Pernah lihat boneka Matryoshka dari Rusia? Nah, ibaratnya kayak gitu, cerita di dalam cerita. Kisah pangeran yang mau kita bahas ini sebenarnya adalah cerita bagian dalam. Untuk benar-benar paham, kita harus mundur selangkah. Kisah ini tuh lagi diceritakan oleh seorang selir kepada sang raja. Dan selir ini punya satu tujuan yang gelap banget. Dia mau meyakinkan raja untuk mengeksekusi putra mahkotanya sendiri. Dan kutipan ini menunjukkan persis apa yang selir itu inginkan. Melalui kata-kata dari teks sumber ini, kita bisa lihat sang selir lagi menceritakan sebuah dongeng tentang tipu daya dan pengkhianatan laki-laki kepada sang raja. Tujuannya cuma satu, memanipulasi emosi raja supaya mau mengabulkan tuntutan mautnya. Nah, demi meyakinkan raja itulah, sang selir mulai menarik kita masuk ke dalam cerita intinya. Bagian 1, Pengkhianatan Sang Wazir. Jadi ceritanya dimulai dengan seorang putri yang sangat cantik, sepupunya yang cemburu buta, dan seorang wazir atau menteri kerajaan yang korup. Kutipan ini jadi akar dari semua bencananya. Sang sepupu ini cintanya pernah ditolak oleh si putri. Jadi waktu dia lihat putri itu mengirim hadiah ke kerajaan suaminya, dia panas dong. Dipenuhi rasa dengki, dia menyuap wazir kerajaan dengan harta yang luar biasa banyak. Perintahnya jelas banget, bunuh sang pangeran lewat tipu daya, atau minimal bikin pangeran menceraikan istrinya. Dan coba tebak, si wazir dengan senang hati menerima suap itu. Nah, mari kita lihat gimana jebakan ini mulai dirakit. Waktu ayah pangeran akhirnya ngasih izin putranya pergi menjemput sang istri, si wazir licik ini nawarin diri buat ikut ngawal. Dia nggak main-main, bawa 1000 pasukan kuda plus fasilitas super mewah. Dari luar, rombongan ini kelihatan megah dan super aman. Tapi begitu mereka sampai di antah-berantah di tengah gurun, wazir mulai menjalanin rencana jahatnya. Dia pelan-pelan misahin si pangeran dari 1000 pasukannya. Bagian 2, Kutukan Mata Air Az-Zahra. Si wazir akhirnya berhasil bawa pangeran ke sebuah lokasi yang benar-benar tersembunyi di pegunungan. Perhatiin deh betapa halusnya ajakan ini. Kayak ajakan nongkrong biasa kan? Si pangeran yang polos dan sama sekali nggak tahu soal eksistensi alam gaib di sana, langsung mengiyakan. Dia ninggalin pasukannya, terus ngikutin si wazir berdua aja. Tanpa sadar, dia lagi jalan lurus masuk ke dalam perangkap yang nggak kasat mata. Nah, ini dia senjata rahasianya, mata air Az-Zahra. Aturan magis dalam cerita rakyat ini tuh mutlak dan nggak bisa ditawar. Pria yang minum air ini langsung jadi wanita dan wanita jadi pria. Tanpa curiga sedikit pun, setelah selesai mandiin kudanya, si pangeran minum air dari mata air itu. Dan boom, ajaibnya dalam hitungan detik wujudnya berubah total menjadi seorang wanita. Bisa kebayang nggak sih gimana syoknya? Dampaknya benar-benar tragis. Pangeran menjerit, menangis sejadi-jadinya, sampai pingsan. Terus si wazir ngapain? Wah, dia ini aktor peraih Oscar. Dia pura-pura kaget, luar biasa, dan ngasih simpati palsu, seakan-akan ikut meratapi nasib pangeran. Dalam keadaan putus asa, pangeran akhirnya nulis surat buat ayahnya, bilang kalau dia nggak bisa lanjutin perjalanan. Wazir bawa surat itu dan pulang sendirian, ninggalin pangeran sendirian yang sampai mogok makan 3 hari karena depresi berat. Bagian 3, Penyelamatan oleh Pangeran Jin. Tepat di saat pangeran udah diambang kematian karena 3 hari nggak makan dan minum, cuma pasrah sama Tuhan, tiba-tiba secercah harapan datang. Seorang penunggang kuda bermahkota muncul entah dari mana. Setelah dengar tangisan pangeran, sosok misterius ini langsung jujur soal identitasnya. Lewat kutipan ini, dia ngasih tahu kalau dia adalah anak Raja Jin. Dia langsung nawarin perlindungan supernatural dan janji bakal nyembuhin kutukan itu dengan gampang. Akhirnya, mereka berdua naik kuda bareng. Saking leganya, pangeran sampai lupa sama pasukan yang ketinggalan. Tapi, coba perhatikan timeline ini. Coba Anda bayangkan, menempuh jarak yang kalau buat manusia normal itu butuh waktu setahun penuh,
Tapi mereka berdua berangkat pagi dan nyampe di Istana Jin pas tengah malam. Skala sihir di dunia 1001 malam ini emang gila banget, di luar nalar kita. Bagian 4. Penawar dari mata air An-Nisa. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan kontras visual dari perjalanan mereka. Buat nemuin penawar kutukannya, mereka harus pindah ke landscape yang beda banget. Awalnya mereka di Istana Jin yang subur, ijo, indah banget. Tapi mereka harus nerobos malam buat masuk ke wilayah gersang yang super creepy. Tanah hitam pekat, nggak ada bangunan sama sekali, literally kayak penggambaran neraka. Nah, wilayah yang mengerikan itu namanya Adahma. Ini bukan tempat nongkrong yang bisa dimasukin sembarangan. Saking bahayanya, Pangeran Jin aja nggak berani melangkah lebih jauh tanpa minta izin langsung dari bos besarnya, yaitu Raja Jin Zuljanahain. Pertaruhannya tinggi banget nih, nyawa taruhannya cuma buat bisa sampai ke gunung-gunung batu hitam tempat penawar itu ada. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Simetri magis dari cerita rakyat ini tuh cantik banget. Setelah dapat izin masuk, pangeran disuruh minum air dari mata air An-Nisa. Aturan mainnya sama persis kayak sebelumnya, tapi kebalikannya. Air An-Nisa ini khusus buat ngubah wanita jadi pria. Dan ajaibnya, atas kuasa Tuhan, sang pangeran langsung balik lagi ke wujud aslinya sebagai laki-laki. Keren kan? Bagian 5. Kembali ke alam manusia. Karena udah sembuh total, pangeran tentu aja kegirangan dan bersyukur banget. Saking senengnya, dia langsung minta diantar pulang ke keluarganya malam itu juga. Pangeran Jin setuju, terus manggil pelayan terkuatnya yang bernama Rajis. Tapi kocaknya, waktu Rajis muncul dalam wujud aslinya sebagai jin ifrit raksasa yang serem abis, pangeran yang baru aja sembuh ini nyaris pingsan lagi saking takutnya. Pangeran Jin sampai harus tenangin temennya itu. Terus dimulailah penerbangan epik mereka. Syaratnya cuma satu tapi mutlak banget. Pangeran harus nutup matanya rapat-rapat selama si Ifrit ini ngebawa dia terbang membelah langit. Bayangin deg-degannya pangeran nahan takut di atas sana. Sampai akhirnya, pas banget di sepertiga malam, si Ifrit berhasil mendaratkan dia dengan selamat sentosa di atas atap istana ayah mertuanya. Dan ending dari cerita di dalam cerita ini benar-benar memuaskan. Ayah mertuanya kaget luar biasa ngelihat menantunya literally jatuh dari langit. Terus diadain deh perjamuan besar-besaran, pangeran akhirnya reuni sama istri tercintanya. Dan yang paling dapat karma? Ya, si sepupu licik tadi. Dia akhirnya mati perlahan-lahan karena penyakit hati dan rasa dengkinya sendiri. Setelah itu, pangeran pulang ke ayahnya bawa kebahagiaan. Selesai. Tapi tunggu dulu. Ingat konsep boneka Matryoshka tadi? Kita langsung ditarik keluar nih, balik ke bingkai cerita utamanya. Ingat, kisah pangeran yang berakhir bahagia tadi sebenarnya cuma alat manipulasi. Sang selir mengakhiri ceritanya dengan konklusi yang licik banget. Dia pakai kisah si wazir jahat tadi buat nakut-nakutin sang raja. Dia bilang, lihat kan, wazir raja bisa berkhianat. Terus dia balik lagi mendesak raja buat mengeksekusi putra mahkotanya sendiri. Dan tragisnya, raja yang termakan omongan selir itu langsung panggil Algojo buat bunuh putranya hari itu juga. Dan tepat di momen yang paling menegangkan ini, teks sumber kita mencatat, pagi datang, Ratu Syahrazad terdiam. Ini tuh patching yang jenius banget. Syahrazad yang dari tadi cerita ke suaminya, Raja Syahriar, sengaja motong ceritanya pas matahari terbit. Dia ngegantung cerita di bagian paling seru, ninggalin sang raja, dan kita juga pastinya penasaran setengah mati. Hasilnya, nyawa Syahrazad aman untuk 1 hari lagi karena raja pengen tahu kelanjutannya. Jadi, di saat nyawa putra raja benar-benar ada di ujung tanduk, sang wazir maju pada hari keempat buat nyoba ngegagalin eksekusi itu. Dia mulai ngebuka untayan kisah baru untuk ngelawan cerita selir tadi. Tapi pertanyaannya, apakah cerita balasan dari sang wazir bakal cukup kuat buat matain manipulasi sang selir? Dan apa dampaknya adu cerita ini terhadap nyawa mereka semua? Wah, bikin penasaran ya. Terima kasih udah gabung di ulasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di bedah cerita selanjutnya yang pastinya nggak kalah mendebarkan.